Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber, dan para pecinta penghobi motor fiction, khususnya fiction lama. Salam satu dua tabok. Baik, semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezeki, diangkat segala penyakit dan dijauhkan ya dari semua wabah penyakit yang aneh-aneh, termasuk penyakit di motor fiction. Baik, di video kali ini saya akan cuma kasih tahu dan menjelaskan khusus bagi kalian yang newbie ya, pengguna baru motor fiction, dan biar kedepannya kalau ada masalah kalian nggak bingung, bisa mendiagnosanya, bisa ngecek satu-satu urusan mau bongkar di bengkel atau enggak, minimal kalian tahu yang nggak keluar duit banyak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi sensor ya, benda-benda khususnya di bawah jok fiction, apa aja fungsinya, kalau ada masalah seperti apa, dan cara penyelesaiannya seperti apa berdasarkan apa yang pernah saya alami. Jadi bukan katanya ya. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi lengkap tentang masalah-masalah di motor fiction, khususnya fiction lama, silahkan subscribe. Dan bagi kalian yang ingin update video-video terbaru, aktifkan juga loncengnya. Like videonya kalau suka, share ke teman-teman kalian biar semuanya pada tahu ya. Ingat, kalau kita mau bagiin satu ilmu, dan ilmu itu dipakai oleh orang, bermanfaat buat orang itu, sampai kita mati pun ilmunya akan, pahalanya akan terus mengalir buat kita. Amin ya. Lalu kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke, baik. Biar nggak habis kuota, kita langsung awali dari sensor-sensor dan relay yang paling mudah dulu ya. Nah, di bawah jok paling belakang deket lampu rem ada 3 ya, ada 3 relay. Nah, ini kalau posisi dari layar kaca kalian ya, kiri, kanan, tengah. Yang kiri ini untuk cetak cetuk saat engine cut dan kontak on off ya, dan juga fungsinya untuk starter saat masuk gigi, dan untuk starter juga nih, saringan untuk starter juga. Kalau ini dicopot nggak bisa starter, tapi motor masih nyala. Kita coba ya nyalain. Nah, kan bunyi cetuk. Nah, kalau kita matikan engine cutnya, nah itu kan mati, bunyi juga, nyala bunyi juga. Sekarang kita nyalain lagi. Nah, saat dinyalakan bunyinya pelan, tapi saat mati, nah, kenceng ya. Ini saat kita nyalakan. Nah, kita nyalakan lagi. Jadi itu fungsi relay yang sebelah kiri ya, di layar kaca kalian. Yang kanan ini sudah pasti tahu ya, pressure sense. Untuk yang tengah, nah ini relay kipas radiator. Untuk cara pengecekannya ya, nggak akan bunyi cetak-cetuk seperti tadi ya. Nah, saja untuk membuktikan kalau misalkan ini relay untuk kipas radiator, kita coba copot relaynya. Nah, ini sudah saya copot ini ya, relaynya yang tengah ya. Untuk cara mengecek relaynya, apakah ini benar relay kipas radiator atau bukan, siapa tahu kalian sudah ubah posisinya. Ambil kabar merah sama biru sejajar sebelah kanan di posisi layar kalian, lalu jumper seperti ini. Nah, kedengaran kipasnya bunyi ya, muter. Cukup. Nah, ini fungsi-fungsinya ya. Sekarang kalau misalkan ada kerusakan, kalau dari pressure sense itu pasti selnya nggak akan nyala, bahkan mati ya, mati total. Lalu kalau misalkan error dikit lah ya, sense nggak akan berkedip. Untuk relay kipas ini kalau ada kerusakan, pastinya kipas akan muter saat mesin panas. Sensor suhu di speedometer sudah menyala, tapi kipas nggak muter. Lalu untuk cetak-cetuk ini ya, kalau kerusakan seperti tadi ya, seperti yang saya bilang, nggak bisa starter pastinya. Lalu kita ke sensor yang lain yang nggak kalah penting. Ini ya, sensor kemiringan. Ini kapasitor bank. Ini bank starter. Nah, kita yang paling rumit dulu deh. Sensor kemiringan. Bentar. Mari kita copot sensor kemiringannya. Nah, kita ke masalahnya dulu ya. Kalau sensor ini ngaco atau error, itu motor akan mati hidup. Di bawah beberapa meter, motornya akan mati, lalu hidup kembali. Tapi kelistrikan masih normal, seperti itu ya.
dan mengeluarkan kode. Nah sekarang kita copot dulu. Jadi sensor kemiringan ini fungsinya untuk membaca sudut kemiringan motor ya, motor fiction kalian. Kalau misalkan di atas 60 derajat kiri atau kanan, motor akan membaca lagi jatuh, dan sensor ini akan mematikan seluruh komponen kelistrikan motor ya. Jadi aman lah ya, kalau sudah jatuh nggak akan tertimpa tangga. Kita nyalakan ya, ini fungsinya nih. Nah saat posisi motor hidup, sensor up-nya atau sensor kemiringan menghadap ke atas. Kalau misalkan sensor ini salah naruh, terlalu miring atau motor lagi jatuh seperti ini, maka motor akan mati. Lalu speedometer akan muncul kode 1, 2, 3. Nah sudah ya, 1, 2, 3. Nah jadi kalau misalkan sensor ini ngaco dan atau salah naruh ya, sembarangan, nggak diikat lagi, nggak dibawa lagi, kegajluk-gajluk, ini mati, motor akan mati. Lalu di starter hidup lagi, mati lagi, kegajluk-gajluk, dan ada kode 30, itu menandakan ada error atau malfungsi di sensor kemiringan ini ya. Jadi untuk cara mengatasinya, pertama pastikan posisi sensornya menghadap ke atas seperti ini, nggak miring ya. Lalu ini kapasitor bank, nah ini fungsinya untuk menstabilkan arus listrik. Jadi bagi kalian para pengguna motor fiction lama, selamat ya, khususnya yang masih injeksi, karena tanpa aki pun motor masih bisa nyala. Kita buktikan ya, kita copot aki. Oke kawan-kawan, mohon maaf ini mati lampu ya di bleed itu ya, HP-nya udah lowbat, jadi bleednya bisa nyala. Ini gelap banget malam, jadi ini akinya saya copot. Ini tanpa aki ya, kapasitor bank masih terpasang ya. Sekarang kita coba nyalain motornya tanpa aki, mesin lama masih bisa nyala. Kita putar kontak posisi on. Jangan heran kalau semua panel speedometer nggak nyala ya, karena tanpa aki. Tapi motor bisa langsung nyala loh. Bentar. Ya, motor masih bisa menyala ya. Nah speedometer pun masih bisa nyalain. Artinya tanpa aki pun motor masih bisa nyala ya, dengan catatan kiprop masih bagus. Nah jadi bagi kalian yang merasa fiction lama ada kapasitor banknya tapi tanpa aki motor berobat, bahkan nggak bisa nyala sama sekali, itu kemungkinan masalahnya bukan karena kapasitor banknya, tapi karena kipropnya juga yang sudah lemah ya. Oke, jadi ini mohon maaf mati lampu ya, bleednya. Ini akinya bukti ya, aki dicopot tanpa aki, pasang kapasitor bank masih bisa nyala. Nah untuk sensor-sensor lainnya kita coba jelaskan seterangnya lampu saja. Nah ini sensor selanjutnya itu termosensor ya. Nah, ini ada termosensor atau sensor suhu. Kalian tahu lah ya, 90% masalah kipas nggak muter saat mesin panas karena ini ya, karena termosensor. Nah, jadi untuk cara pengecekannya bisa kalian copot. Videonya sudah saya buat sih sebetulnya. Copot menggunakan kunci 19, lalu pasangkan lagi di soketnya, putar kontak posisi on, lalu bakar ujungnya. Bisa menggunakan lilin, bisa juga menggunakan hair dryer. Kalau misalkan kipas nyala ya berarti masih berfungsi, hanya saja durasi waktunya ya yang perlu diperhatikan. 1 detik dibakar langsung nyala itu terlalu cepat, nyampe beberapa menit baru nyala itu terlalu lama. Seperti itu ya yang saya tahu. Lalu fungsi lain sensor ini adalah kalau misalkan rusak motor nggak langsam, itu sudah terbukti ya. Lalu mengeluarkan kode 21 ya, seperti itu untuk cara pengecekan. Dan untuk cara masalahnya, untuk solusinya ya kalau rusak ya ganti lah ya, walaupun bisa diakalin dengan cara menjumper kipas menggunakan
kabel seperti tadi dan dibuatkan saklar, jadi fungsi kipas ini dibuat manual bisa saja, tapi kalau sensor ini rusak tetap motor nggak langsam dan mengeluarkan kode 21. Oke, mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya, ini nggak nyangka baterainya lowbat, jadinya nggak enak ya bikin videonya. Semoga saja kalian masih bisa memahami dan mengerti dan ilmunya masih bisa kalian serap. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dulu, kapan-kapan kita lanjut lagi. Saya Ip Motovlog. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf ya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih atas apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.